Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini, aku bakal bahas seputar UMPTKIN tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum rezeki lolos di SPAN PTKIN, silahkan nanti teman-teman coba daftar di tanggal 17 April 2024 untuk ikut UMPTKIN. Semoga kalian lolos gitu, karena UMPTKIN merupakan salah satu jalan bagi teman-teman untuk bisa lolos di PTKIN yang teman-teman impikan. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman pengen gabung di grup pejuang UMPTKIN 2024, silahkan lihat link di deskripsi grup video ini, karena ada grup pejuang UMPTKIN-nya. Di sana kita berbagi informasi seputar UMPTKIN tahun 2024. Oke, langsung aja kita bahas. Stay tune. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu apa sih itu UMPTKIN gitu. Nah, teman-teman mungkin masih bingung karena sekarang informasinya lebih banyak informasi seputar SNMPT atau UTBK ya daripada UMPTKIN. Jadi di sini aku informasikan bahwa UMPTKIN adalah singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keislaman Negeri. Nah, di sini UMPTKIN adalah suatu tes yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah di PTKIN atau perguruan tinggi keislaman negeri. Jadi misalnya kalian mau di UIN, IAIN, ataupun STAIN, itu jalur masuknya adalah jalur UMPTKIN. Kemudian kita lanjut, apa sih syarat umum dari UMPTKIN? Siapa yang bisa ikut UMPTKIN? Nah, yang pertama, yang bisa mendaftar UMPTKIN di tahun 2024 adalah Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah, MAK, SMA, SMK, SPM, PDF, PK, PPS sederajat yang lulus tahun 2022, 2023, dan 2024 dalam artian 3 tahun terakhir. Gimana Kak kalau misalnya saya angkatan 2021? Nah, untuk angkatan 2021 itu tidak diperkenankan lagi untuk ikut UMPTKIN di tahun 2024. Tapi Kak, saya pengen kuliah juga untuk angkatan 2021. Nah, teman-teman bisa daftar yang namanya jalur mandiri. Nah, yang kedua syaratnya adalah peserta lulusan tahun 2022 dan 2023 wajib memiliki ijazah atau SKL. Nah, teman-teman yang angkatan 2023 dan 2022 itu udah pasti punya ijazah ya atau surat keterangan lulus. Dan kemudian untuk peserta lulusan 2024 wajib memiliki salah satu dari surat keterangan kelulusan, pengumuman lulus, KTP, kartu siswa. Nah, untuk angkatan 2024 itu ada keringanan. Misal nih, sekolah teman-teman belum ada yang mengeluarkan SKL. Nah, teman-teman bisa pakai pengumuman lulus. Kak, pengumuman lulus juga belum. Nah, teman-teman bisa pakai KTP. Kak, umur saya belum 17, nggak ada KTP. Nah, teman-teman bisa pakai kartu siswa. Nah, di sini atau ya. Jadi, teman-teman bisa pilih salah satu aja. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah peserta wajib memiliki NISN yang aktif, email aktif, dan juga nomor WA yang aktif. Kenapa Kak harus nomor WA yang aktif? Karena nanti bisa jadi jika ada kendala atau kesalahan, pihak dari UMPTKIN akan me-WA teman-teman. Jadi pada saat pendaftaran nanti silahkan masukkan nomor WA yang aktif. Kemudian peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Kemudian peserta memilih maksimal 3 program studi pada PTKIN. Dan yang keenam adalah peserta memilih PTKIN atau PTN titik lokasi ujian. Nah, tujuannya apa di sini? Nah, nanti teman-teman silahkan pilih PTKIN atau tempat titik lokasi ujian teman-teman yang dekat dengan domisili. Kenapa? Karena itu akan memudahkan teman-teman. Biaya transportasinya juga nggak akan mahal gitu. Walaupun teman-teman misal nih ambil UIN-nya di UIN Jakarta, tapi teman-teman tinggalnya di Padang. Nah, teman-teman bisa ambil tempat ujiannya di UIN Padang. Jadi teman-teman nggak harus ke UIN Jakarta. Oke, next kita bahas seputar jadwal UMPTKIN 2024. Oke, selanjutnya kita bakal bahas seputar jadwal UMPTKIN tahun 2024. Teman-teman silahkan catat bagi yang belum tahu informasinya, karena ini penting. Kalau misalnya teman-teman telat dari pendaftaran, nah teman-teman nggak bisa ikut yang namanya UMPTKIN tahun 2024. Nah, untuk pendaftaran dan pembiayaan itu dimulai pada tanggal 17 April 2024, yaitu pada pukul 8 sampai tanggal 15 Juni.
pukul 3 WIB. Nah, jadi teman-teman silahkan melakukan pendaftaran pada rentan waktu 17 April sampai 15 Juni. Kemudian teman-teman harus finalisasi pendaftaran pada tanggal 17 April pukul 8 sampai juga dengan tanggal 19 Juni 2024 pukul 3 WIB. Kemudian teman-teman harus melakukan cetak kartu peserta ujian SSE UMPTKIN yang dimulai pada tanggal 21 April 2024 dan kartu ini nanti akan teman-teman bawa ke lokasi ujian sebagai data diri teman-teman. Kemudian pelaksanaan ujian SSE UMPTKIN yaitu pada tanggal 24 Juni sampai 30 Juni 2024. Jadi 6 hari ya teman-teman, bisa jadi dalam sehari itu berapa orang gitu. Jadi ada kelompok-kelompok ujiannya gitu. Nah, untuk pengumumannya silakan teman-teman nanti buka hasil UMPTKIN pada tanggal 8 Juli 2024. Oke, untuk selanjutnya adalah biaya pendaftaran UMPTKIN tahun 2024 sebesar 200.000. Nah, ini belum termasuk biaya tambahan ya. Kalau misalnya teman-teman transaksinya menggunakan bank selain Bank Mandiri. Kalau misalnya Bank Mandiri, teman-teman dikenakan biaya 200.000. Tapi misalnya teman-teman bayar melalui BNI atau BRI. Nah, itu biasanya ada admin 2.500 atau 6.500. Jadi, sekiranya teman-teman punya Bank Mandiri, silahkan gunakan ini untuk membayar pendaftaran UMPTKIN 2024. Kemudian gimana Kak pelaksanaan ujiannya? Apakah online ataupun offline? Nah, pada tahun kemarin itu sudah dilaksanakan secara offline ya teman-teman, sesuai dengan titik lokasi yang teman-teman pilih pada saat pendaftaran. Kenapa nggak online Kak? Karena di tahun 2020 ya, di tahun aku itu online ujiannya. Pada saat sekarang ini COVID udah nggak ada, jadi semua pelaksanaan ujian dilakukan secara offline di kampus yang terdekat dengan domisili teman-teman, yang teman-teman pilih pada saat pendaftaran. Kemudian terkait jumlah soal UMPTKIN tahun 2024. Nah, jumlah soal keseluruhan UMPTKIN 2024 yang pertama adalah bagian sub penalaran akademik. Untuk penalaran akademik itu ada 25 soal. Yang kedua ada penalaran matematika 15 soal. Yang ketiga literasi membaca 40 soal. Dan yang keempat literasi keislaman ada 30 soal. Dan waktunya adalah 110 menit. Oke, next kita bahas seputar materi UMPTKIN tahun 2024. Nah, jadi untuk materi UMPTKIN 2024 itu ada 4 tema. Yang pertama adalah penalaran akademik. Nah, penalaran akademik ini berguna untuk mengukur kemampuan potensi calon mahasiswa untuk menghantarkan penyelesaian dan keberhasilan studi di jenjang strata 1. Nah, TPA ini terdiri dari penalaran verbal, penalaran gambar, dan juga penalaran kuantitatif. Nah, di sini ada kemampuan pemahaman berbahasa, itu verbal. Kemampuan dalam memvisualisasikan, itu penalaran gambar. Dan kemampuan menerapkan konsep hitungan, logika angka, simbol, dan berpikir sistematis, itu penalaran kuantitatif. Teman-teman bisa baca ini. Dan teman-teman bisa catat informasi seputar materi UMPTKIN 2024. Yang kemudian ada penalaran matematika. Nah, di sini mengukur kemampuan peserta dalam memahami dan menganalisis isi bacaan sederhana dengan menggunakan penalarannya guna memecahkan permasalahan. Nah, di sini biasanya disajikan soal matematika berbentuk soal cerita atau sederhana. Teman-teman diminta untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang ketiga ada literasi membaca. Nah, literasi membaca di sini ada soal-soal berbau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga konteks sosio-humaniora, dan juga ada bahasa Arab. Nah, di sini teman-teman harus sabar membaca soal-soal tersebut karena nanti bisa jadi paragrafnya itu adalah paragraf yang panjang-panjang. Nah, untuk selanjutnya ada yaitu yang keempat, literasi ajaran Islam, di mana ini soal-soal berbau keislaman. Dan hal inilah yang membedakan UMPTKIN dengan UTBK. Karena UTBK nggak ada soal keislaman, tetapi untuk UMPTKIN itu ada soal-soal keislaman. Ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam. Nah, teman-teman nanti disajikan semisalnya tentang masyarakat, global, dan modernisasi. Teman-teman diminta untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian lanjut, teman-teman masih banyak yang bertanya, Kak, apakah
UMPTKIN ada skor tertentu kayak UTBK. Nah, di sini aku sampaikan bahwasanya untuk UMPTKIN itu tidak ada skor tertentu gitu, karena pada saat pengumuman itu langsung, misalnya nih teman-teman lolos, nah itu langsung dinyatakan selamat, Anda dinyatakan lolos, jadi tidak diketahui berapa skor dari UMPTKIN. Nah, jadi sekali lagi aku sampaikan bahwasanya tidak ada ketentuan skor di UMPTKIN, jadi teman-teman harus banyak menjawab soal yang benar gitu. Karena dengan hal itu teman-teman nantinya akan banyak skor yang teman-teman dapatkan dan peluang untuk lolos pun semakin tinggi gitu. Nah, sekian pembahasan dari video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.